Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aspasah. Saya dari kelas SD 24F. Di sini saya akan ngebahas tentang aksesibilitas fisik dan non-fisik dalam pendidikan inklusif untuk memenuhi tugas pendidik atau kuliah pendidikan inklusif. Aksesibilitas fisik dan non-fisik dalam pendidikan inklusif. Untuk yang pertama ada pengertian dan akses aksesibilitas. Jadi berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang, termasuk anak berkebutuhan khusus dan lansia, guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek di kehidupan. Yang pertama itu ada aksesibilitas dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada aksesibilitas fisik, yaitu kemudahan untuk masuk, menggunakan, dan keluar dari suatu bangunan gitu. Yang kedua itu ada akses non fisik, jadi kemudahan untuk masuk, menggunakan, dan keluar dari suatu sistem. Ada 4 akses utama aksesibilitas. Untuk yang pertama ada keselamatan. Jadi bangunan umum harus memperhatikan faktor keselamatan bagi semua orang. Yang kedua ada kemudahan. Jadi setiap orang itu dapat mencapai semua tempat atau bangunan umum dengan mudah. Yang ketiga ada kegunaan. Jadi setiap orang itu harus mendapatkan manfaat atau fasilitas umum yang disediakan. Untuk yang keempat ada kemandirian. Jadi setiap orang itu harus dapat mengakses dan mempergunakannya tanpa harus selalu bergantung pada bantuan orang lain. Untuk yang kedua, materi yang kedua itu ada aksesibilitas fisik di lingkungan sekolah. Jadi lingkungan fisik itu di sekolah itu harus ramah untuk semua peserta didik dengan standar bakunya. Itu yang pertama itu ada fasilitas luar ruangan dan akses masuknya gitu. Ada jalan, yang pertama itu ada jalan menuju sekolah. Jadi jalur pejalan kaki minimal lebarnya itu 1,6 meter untuk dua arah dan memiliki kelandaian di ujung jalan dan dilengkapi guiding block. Yang kedua itu ada penyeberangan jalan. Jadi sebaiknya memiliki sinyal suara atau audio agar aman bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk selanjutnya ada halaman sekolah. Jadi pintu pagar model geser atau ringan dibuka dan ditutup. Jembatan sekolah tertutup tanpa lubang. Nah, jadi lantai rata atau dilengkapi ram atau ram. Untuk selanjutnya ada tanda khusus. Jadi pemasangan tanda permanen tidak berubah-ubah, jadi menjadi lokasi sekolah yang dilengkapi huruf braille gitu, agar anak berkebutuhan khusus itu mudah gitu. Untuk yang selanjutnya ada fasilitas dalam ruangan dan kelas. Jadi fasilitas yang harus diadakan itu ada fasilitas kelas. Jadi lebar kelas untuk anak berkebutuhan khusus di materi ini yaitu sekitar 160 cm gitu. Mudah digeser ataupun dibuka
terus dinding terbuka, lantai rata. Nah, jika ada benda tinggi, diberi rem anti licin dengan tekstur dan warna yang kontras. Untuk yang selanjutnya ada jendela. Jadi model jendela yang harus ada itu adalah model geser. Jika dibuka arahnya harus ke atas agar tidak membentur kepala siswa tunanetra. Untuk yang selanjutnya ada tangga. Nah, ada kemiringan landai tangga tersebut kurang dari 60 derajat. Ukuran pijakan seragam, memiliki pegangan di kedua sisi serta petunjuk tekstil berwarna terang di ujung tangga agar memudahkan anak yang berkebutuhan khusus itu berjalan di tangga. Untuk yang selanjutnya ada laboratorium, perpustakaan, dan area pendukung. Jadi perpustakaan dan laboratorium ini harus memiliki rak buku atau peralatan, dan meja harus disesuaikan tingginya agar terjangkau oleh pengguna kursi roda. Nah, jarak antara rak harus lebar agar memudahkannya. Untuk yang selanjutnya ada area olahraga dan bermain. Jadi lapangan rata tanpa lubang, jalan aksesibel, tiang ataupun sudut tajam dilapisi karet pelindung, dan tiang bendera diberi pembatas. Nah, agar memudahkan si anak tersebut. Nah, yang selanjutnya ada standar toilet aksesibel. Jadi standar toilet yang harus ada di sekolah itu yaitu pintu yang pertama itu pintu geser dengan lebar minimal 1,25 meter dan gagang pintu yang mudah dijangkau agar si anak disabilitas itu mudah gitu membuka dan menutup si pintu tersebut. Yang selanjutnya ada menggunakan WC duduk dan area dalam keadaan kering dengan ruang gerak dan cukup untuk di kursi roda. Jadi di ruang WC tersebut harus luas agar kursi roda itu masuk gitu ke WC dan memudahkan anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Nah, yang selanjutnya dilengkapi pegangan tangan atau handle di kedua sisi dan di bagian belakang toilet gitu. Yang selanjutnya ada aksesibilitas non fisik. Jadi tadi sudah membahas tentang aksesibilitas fisik, sekarang aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik dan non fisik ini ibarat dua sisi mata ujung yang tidak dapat dipisahkan agar pemberdayaan difabel berjalan sempurna. Aksesibilitas non fisik berfokus pada kesetaraan peluang dan adaptasi sistem dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada penyediaan informasi dan teknologi. Jadi yang pertama itu ada buku teks dalam huruf braille untuk siswa tunanetra total. Nah, jadi untuk anak yang tunanetra harus disediakan buku braille gitu agar si anak tunanetra tersebut bisa membaca sama dengan kayak anak-anak yang lain gitu. Untuk selanjutnya ada buku dengan huruf besar dan tebal untuk siswa low vision.
Untuk selanjutnya ada penggunaan bahasa isyarat bagi siswa yang tunarungu. Nah, jadi di sekolah tersebut harus menggunakan bahasa isyarat. Jadi agar siswa yang tunarungu itu bisa memahami. Selanjutnya ada sikap dan etika mengajar guru. Jadi sikap dan etika saat menyampaikan pembelajaran kepada siswa tunarungu itu, jadi guru itu tidak boleh berbicara membelakangi siswa. Nah, jadi agar si siswa dapat membaca gerak bibir dan ekspresi wajah. Nah, jadi si anak yang berkebutuhan khusus tunarungu itu, kita sebagai calon peserta didik tidak boleh berbicara membelakanginya, karena si anak tunarungu itu tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan, karena mereka itu melihat berbicara itu melihat dari gerak bibir kita gitu. Jadi mereka bisa membacanya dan juga dari mimik wajah kita. Untuk selanjutnya ada iklim sosial, jadi menghapus segala bentuk diskriminasi dari seluruh warga sekolah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, jadi kita sebagai calon peserta didik itu harus menjamin mental, fisik, dan segala macamnya bagi anak tunarungu, karena tidak sedikit banyak orang yang membicarakan atau mencaci si anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.